Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas digital marketing, yaitu online STP dan marketing mix 7P. Yang pertama yaitu kita mengklaster. Ada 10 klaster. Yang pertama itu ada shopper bernama Maria, seorang wanita 35 tahun yang sudah menikah dengan pekerjaan wira swasta. Ia memiliki pendidikan S1 dengan mempunyai rumah sendiri. Pendapatan yang ia hasilkan sekitar 11 juta. Promotion yang ia sering gunakan yaitu influencer dan ia suka menggunakan Instagram. Maria sering menghabiskan uangnya pada asuransi, membeli makanan, membeli pakaian atau bahan makanan lainnya. Yang kedua, yaitu ada otomotif entusias bernama Ahmad, merupakan pria berusia 35 tahun yang sudah menikah. Pendidikan terakhir ia yaitu S1. Ahmad status rumah Ahmad yaitu masih kredit dan ia memiliki pendapatan sekitar 33 juta rupiah. Promotion yang sering ia gunakan yaitu email blast dan ia sering menggunakan ads sebagai blast behaviornya. Ahmad sering menghabiskan uangnya dalam telekomunikasi, asuransi, dan otomotif. Yang ketiga yaitu ada telekomunikator bernama Asmi. Asmi merupakan wanita berusia 34 tahun yang sudah menikah dengan pendidikan terakhirnya S3. Ia seorang pegawai swasta dengan pendapatan sekitar 45 juta rupiah. Status rumahnya yaitu kredit. Promotion yang ia suka yaitu WOM atau word of mouth atau mulut ke mulut. Plus behavior yang ia gunakan yaitu website. Asmi sering menghabiskan uangnya dalam asuransi, pendidikan, dan telekomunikasi. Yang keempat adalah edukator bernama Raka, merupakan seorang pria profesional yang sudah menikah berusia 35 tahun dengan pendidikan terakhir yaitu S3. Ia memiliki pendapatan sekitar 10 juta rupiah. Status rumahnya yaitu sewa. Ia suka promotion email blast dan ia sering bertransaksi untuk pakaian, otomotif, dan pendidikan. Yang kelima yaitu fashionista bernama Bila, merupakan wanita berusia 37 tahun yang sudah menikah. Ia seorang profesional dengan pendidikan akhir S2. Home status Bila yaitu rumah sendiri. Pendapatan yang ia hasilkan sekitar 11 juta. Promotion yang ia suka yaitu iklan dan ia sering menggunakan Instagram. Ia sering menghabiskan uangnya atau bertransaksi lebih kepada asuransi, telekomunikasi, dan membeli pakaian. Yang keenam adalah foodies bernama Jasmine, merupakan wanita seorang wirausahaan yang berumur 36 tahun yang sudah menikah. Pendidikan akhir yaitu SMA dengan home status sewa. Ia memiliki pendapatan sekitar 72 juta. Promotion yang ia gunakan yaitu sering pada sponsorship dan ia sering menggunakan website. Ia juga sering bertransaksi dalam asuransi, membeli makanan atau bahan makanan, dan pendidikan. Yang ketujuh adalah sistem developer bernama Andre, seorang pria berusia 38 tahun yang sudah menikah dengan pekerjaan sebagai pegawai BUMN. Ia memiliki pendapatan sekitar 12 juta rupiah. Pendidikan akhir Andre yaitu S1. Saat ini home status Andre yaitu sewa. Kebiasaan Andre dalam promotion yaitu di influencer dan ia sering menggunakan YouTube. Ia sering menghabiskan atau bertransaksi lebih besar dalam telekomunikasi, pakaian, dan elektronik. Yang kedelapan ada sosialita bernama Nia. Nia seorang wanita berusia 35 tahun yang sudah menikah. Ia seorang profesional dengan pendidikan akhir S2 dan memiliki pendapatan 30 juta rupiah. Ia tinggal di rumah orang tuanya.
ia suka promotion melalui mulut ke mulut, dan ia sering menggunakan Facebook. Ia sering bertransaksi dalam pendidikan, membeli makanan, dan bahan elektronik. Selanjutnya ada biker girl yang bernama Mika, seorang wanita berusia 37 tahun yang sudah menikah. Ia seorang pegawai swasta dengan pendidikan akhir SMA. Ia memiliki pendapatan sekitar 66 juta rupiah dan ia suka promotion yaitu dari WOM, dan ia suka menggunakan Instagram. Ia juga sering menghabiskan uangnya pada asuransi, telekomunikasi, dan otomotif. Selanjutnya ada traveler bernama Dika, seorang wanita berusia 36 tahun yang sudah menikah. Ia seorang pegawai PNS dengan pendidikan akhir S3. Ia menghasilkan pendapatan sekitar 55 juta rupiah. Ia suka promotion melalui email blast dan ia sering menggunakan apps. Dan ia sering bertransaksi dalam membeli makanan atau bahan makanan seperti layanan traveler dan elektronik lainnya. Setelah itu kita menentukan perusahaan dan saya memilih perusahaan Uniqlo Co.Ltd, merupakan brand fashion ternama di Jepang yang digemari para pecinta fashion di seluruh dunia. Koleksi yang berkualitas tinggi dengan desain yang sederhana namun berkelas serta harga yang terjangkau merupakan alasan utama mengapa Uniqlo menjadi salah satu brand fashion terfavorit di berbagai kalangan, terutama di kalangan anak muda. Target persona yang saya pilih yaitu Bila, sebab Bila memiliki transaksi lebih besar pada aparel atau pembelian pakaian, yaitu sebesar 7 juta rupiah, dan ia seorang profesional yang mementingkan penampilannya. Seleranya terhadap fashion itu sangat tinggi. Ia lebih menyukai iklan dalam hal promosi. Ia juga suka menggunakan Instagram sebagai sosial media atau sebagainya. Dalam pembayaran, ia lebih suka menggunakan kartu kredit dan ia lebih menggunakan branch. Jadi dalam pembelanjaan Bila, ia merupakan orang yang loyalitas. Seperti itu. Selanjutnya segmentasi terhadap persona yang sudah kita pilih, yaitu pertama ada geografis. Produk Uniqlo berfokus pada pasar di daerah perkotaan. Terdapat website official Uniqlo dan sosial media Uniqlo juga. Yang kedua ada demografis, yaitu usia 18-38 tahun, jenis kelamin wanita dan pria, pekerjaan profesional, pendapatan sekitar 5-10 juta rupiah, status pernikahan belum atau sudah menikah, kelas sosial menengah ke atas. Behaviornya yaitu orang yang mementingkan penampilan, suka dengan fashion, suka mix and match dalam berpakaian, sering menggunakan Instagram, suka melihat iklan. Selanjutnya yaitu online value proposition Uniqlo. Uniqlo membuat pakaian yang casual, yang formal dengan berkualitas tinggi, yang pastinya pakaian Uniqlo ini mudah di mix and match dengan pakaian yang lain, serta nyaman digunakan dan membuat orang yang menggunakannya itu menjadi elegan. Uniqlo yang menargetkan berbagai pelanggan dengan harga yang rendah, produk berkualitas tinggi, dan menghasilkan produk high attach. Yaitu high attach ini adalah produk atau pakaian yang diproduksi dengan bahan yang berkualitas atau berserat tinggi.
Selanjutnya yaitu marketing mix 7P dari Uniqlo. Pertama, produk start membuat fashion casual from head to toe dengan nyaman digunakan. Keep melakukan inovasi pada pakaian-pakaian yang klasik. Stop memproduksi fashion yang non formal atau santai. Bisa kita lihat dari segmen yang kita pilih, yaitu persona Bila, seorang profesional yang mementingkan penampilannya dalam berpakaian, yang pastinya ia akan memperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki dalam berpakaian. Jadi di sini Uniqlo harus membuat fashion casual yang cocok digunakan untuk seorang profesional seperti Bila, dari from head to toe, dan pastinya nyaman digunakan seperti itu. Dan selanjutnya ada price. Start menetapkan harga awal yang lebih rendah daripada pesaing untuk mendapatkan pangsa pasar. Keep menawarkan diskon untuk menarik pelanggan. Stop harga yang tinggi. Jadi kita bisa lihat Bila ini seorang profesional dengan pendapatan 11 juta, yang mana termasuk kategori dari menengah ke atas, yang pastinya ia pasti akan tergiur jika ada diskon di Uniqlo. Maka dari itu Uniqlo harus tetap menawarkan diskon yang menarik kepada pelanggan yang sesuai targetnya. Dan pada launching produk pertama, lebih baik Uniqlo menaruhkan harga atau menetapkan harga di awal itu lebih rendah dari pesaingnya seperti H&M, Zara, dan lain-lainnya, sebab itu akan menarik pelanggan-pelanggan yang lain juga. Setelah itu, start memaksimalkan pengembangan website dan Instagram official agar mudah digunakan untuk berbelanja online. Keep mempunyai website dan Instagram official. Stop membuka gerai toko yang tidak berpusat di perkotaan. Jadi kita bisa lihat dari persona Bila, yaitu ia suka menggunakan Instagram dan iklan sebagai promosi dan sosial medianya. Maka dari itu lebih baik Uniqlo mengembangkan website dan official sosial medianya dalam mempromosi. Jadi website yang ia telah miliki sekarang dikembangkan atau di-upgrade agar mudah digunakan oleh user yang targetnya sama dengan persona Bila, yaitu seorang profesional dan yang suka berpakaian casual. Selanjutnya ada promotion. Start melakukan iklan yang bekerja sama dengan seniman atau desainer terkenal. Keep menawarkan promo mingguan kepada pelanggan reguler. Stop melakukan promosi tradisional seperti majalah bulanan. Jadi kembali lagi kepada persona Bila yang seorang fashionista, yaitu ia suka melihat iklan. Maka dari itu Uniqlo lebih baik memulai atau melakukan membuat iklan yang bekerja sama dengan seniman atau desainer terkenal, karena dengan begitu produk yang akan ditawarkan jauh akan lebih menarik dan berkualitas tinggi. Dan stop untuk mempromosikan tradisional seperti mengeluarkan majalah bulanan seperti begitu. Selanjutnya ada people, yaitu start pelatihan untuk bagian sales atau marketing, layanan pelanggan, dan orang-orang yang terlibat dalam pembelian, karena mereka itu memainkan peran penting dalam memberikan nilai kepada pelanggan. Keep memiliki karyawan yang kompeten di bidangnya. Stop
karyawan yang tidak mengetahui produk knowledge. Jadi kita bisa lihat untuk people, yaitu kita bisa mengembangkan karyawan-karyawan yang khususnya pada bagian pembelian atau pemasaran, dan mengembangkan knowledge mereka terhadap produk-produk Uniqlo agar para pelanggan dapat mendapatkan informasi yang lebih terhadap produk Uniqlo. Selanjutnya yaitu ada proses start menyediakan platform review dan rekomendasi produk sesuai kebutuhan konsumen. Keep memiliki icon Uniqlo Today untuk artikel produk. Membuat help yourself di toko offline. Jadi untuk proses ini yaitu kita seharusnya Uniqlo ini menyediakan platform review atau rekomendasi produk yang sesuai dengan target persona kita, yaitu bila seorang fashionista yang mementingkan penampilannya dan seperti fashion yang casual, dan stop untuk membuat help yourself di toko online, karena dalam toko online Uniqlo terhadap help yourself ini adalah sebuah gerai yang mana di gerai tersebut terdapat produk-produk yang mudah ditemukan oleh pelanggan seperti itu. Lalu selanjutnya ada physical evidence. Start memberikan award kepada konsumen yang loyal. Keep memiliki situs web online yang ramah pengguna dan memungkinkan pelanggan untuk melihat produknya dalam gambar yang berkualitas tinggi. Dan stop memposting produk yang berkualitas rendah dan tidak sesuai target market. Jadi pada physical evidence ini kita bisa lihat bila seorang fashionista yang sering menghabiskan uangnya pada pembelian pakaian, ia seorang wanita yang loyalitas, yang mementingkan penampilannya, maka dari itu ia sering membeli pakaian. Maka dari itu sebaiknya Uniqlo memberikan penghargaan kepada pelanggan seperti Bila yang loyalitas ini. Dan untuk keep-nya yaitu Uniqlo terus membuat postingan-postingan dengan gambar yang berkualitas tinggi tentunya di website ataupun di sosial media official. Dan stop memposting produk yang berkualitas rendah dan tidak sesuai dengan target market, yaitu seperti Bila yang seorang fashionista. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf, dan selebihnya terima kasih. Assalamualaikum.